لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Lazwardian, selamat berjumpa lagi di kesempatan ini bersama Teacher Mirhan. Kita akan mensimulasikan tentang manasik haji dari awal sampai akhir. Namun sebelum itu perlu Teacher sampaikan salah satu kewajiban ibadah haji sebagaimana diperintahkan di dalam surat Al-Imran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan suatu dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Lazwardian, sebelum kita memulai ibadah haji, maka ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, sebelum melakukan ibadah haji, maka yang perlu kita persiapkan adalah mengetahui rukun dan wajib haji. Nah, untuk rukun haji, yang pertama yaitu ihram. Ihram yaitu berniat untuk haji. Niat haji diwajibkan sebagaimana niat sholat. Kemudian yang kedua, wukuf di Padang Arafah. Adapun waktunya mulai dari waktu zuhur pada tanggal 9 Zulhijjah sampai subuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Jamaah haji bisa mengambil waktu siang sampai maghrib. Adapun malam harinya menjelang subuh. Yang ketiga, rukunnya yaitu tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Putaran ini dimulai dari sekiranya arah dari Hajarul Aswad dan Ka'bah berada di sisi kiri badan jamaah haji. Gampangnya, orang berhaji berputar melawan arah jarum jam.
Kemudian yang keempat, rukunnya yaitu sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i adalah berjalan kaki dari Bukit Safa dan Bukit Marwah. Ini dimulai dari Bukit Safa, kemudian berjalan sampai 7 kali perjalanan sehingga berakhir di Bukit Marwah. Yang kelima yaitu tahallul. Tahallul yaitu mencukur rambut kepala setelah seluruh rangkaian haji selesai. Waktunya sekurang-kurangnya adalah setelah lewat tanggal 10 Zulhijjah. Adapun wajib haji itu ada 6. Yang pertama, mabit di Musdalifah, yaitu bermalam di Musdalifah. Yang kedua, melempar jumrah Aqobah sebanyak 7 kali. Kemudian melempar 3 jumrah di hari tasyrik, tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian mabit pada malam tasyrik, ikhram dari miqat, serta tawaf wada. Inilah rukun dan wajib haji yang perlu kita ketahui dan diketahui oleh jamaah haji yang akan menunaikan ibadah haji. Pakaian ihram. Pakaian ihram atau yang kita kenal dengan kain ihram biasanya terbuat dari bahan yang mudah menyerap keringat sehingga nyaman digunakan selama menjalankan ibadah haji. Adapun ukuran standarnya yaitu panjangnya sekitar 230 cm dan lebarnya 120 cm. Sedangkan untuk yang perempuan, pakaian ihram memang tidak memiliki terlalu banyak aturan. Adapun tata cara pemakaian pakaian ihram khusus untuk yang laki-laki, kain ihram terdiri dari 2 helai. Untuk laki-laki, kain ihram yang satunya dipakai untuk sarung, sedangkan yang satunya dipakai seperti untuk kita memakai selendang. Pemakaiannya yaitu kalau yang untuk sarung sebagaimana kita memakai sarung. Nah, diperbolehkan juga memakai ikat pinggang supaya kain sarungnya tidak lepas. Dan satu lagi yaitu diselendangkan di pundak. Nah, perlu kita ketahui bahwa untuk yang di pundak, bahu sebelah kanan harus tampak terlihat sehingga kain yang satu menutupi pundak sebelah kiri dan satunya menutupi pundak sebelah kanan. Niat melaksanakan ibadah haji dan umrah. Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Wukuf di Padang Arafah. Wukuf adalah kata masdar dari waqafa yaqifu wukufan yang bermakna berhenti. Wukuf saat haji dilaksanakan pada waktu di antara setelah matahari tergelincir ke barat pada tanggal 9 Zulhijjah sampai pada terbit fajar di malam 10 Zulhijjah. Wukuf di Padang Arafah pada saat pelaksanaan ibadah haji yang berhenti atau diam ini berfungsi untuk merenungi, melakukan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunannya. Pada saat ini kita menyadari betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan, betapa tamak dan kikirnya serta sombongnya kita di hadapan Allah yang menjadi sifat atau keburukan yang kita lakukan. Al-Qur'an menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 199. أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, orang Arafah, dan memohon ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selama di wukuf di Padang Arafah, jamaah haji melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan rukun, wajib, serta sunnahnya.
Mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah atau bermalam di Muzdalifah dilakukan pada malam 10 Zulhijjah selepas wukuf di Padang Arafah. Di bagian sebelah barat dari Muzdalifah ini terletak Masy'aril Haram, yaitu Jabal Ghuzzah. Sebagai musafir mengatakan, Masy'aril Haram adalah Muzdalifah seluruhnya. Di tempat ini, jamaah melakukan mabit atau wukuf atau bermalam minimal setelah melewati tengah malam. Para imam mazhab sependapat bahwa mabit di Muzdalifah hukumnya wajib kecuali bagi seseorang yang mendapatkan uzur, misalnya bertugas melayani jamaah yang sakit, merawat orang yang sakit, menjaga harta dan lain-lain. Hal ini didasarkan pada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 198. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Setelah kamu meninggalkan Arafah, maka berzikirlah mengingat Allah di Masy'aril Haram. Doa ketika melontar jumrah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wallahu akbar. Rajman lisyayatin wa ridan lirrahman. Allahumma ij'al hajjan mabrura wa sa'yan mashkura. Bismillahi, Allahu akbar. Kutukan bagi segala syaitan dan ridha bagi Allah yang Maha Pemurah. Ya Allah Tuhanku, jadikanlah ibadah hajiku haji yang mabrur dan sa'i. Tahallul atau mencukur rambut termasuk ke dalam rangkaian ibadah haji. Tahallul adalah kegiatan mencukur rambut setelah kegiatan ibadah haji. Tahallul adalah ritual penutup, di mana setelah selesai tahallul, selesai pula ibadah haji atau umroh kita. Tawaf adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf adalah salah satu amal ibadah yang dilakukan oleh muslim pada saat melakukan ibadah haji atau umroh. Tawaf hanya dilakukan di Masjidil Haram. Adapun syarat-syaratnya yang harus kita ketahui, yang pertama, ketika kita tawaf maka kondisi badan kita harus suci dari hadas, suci dari najis, kemudian menutup aurat. Tawaf sendiri dimulai dari tempat yang sejajar dengan Hajarul Aswad yang ada di salah satu sudut Ka'bah. Apabila seseorang memulai tawafnya pada sudut Ka'bah yang tidak sejajar dengannya, maka putaran itu tidak dihitung, sehingga sampai pada sudut Hajarul Aswad maka dihitung sebagai tawaf awal. Adapun jenis-jenis tawaf, ada tawaf kudum. Tawaf kudum atau disebut juga dengan tawaf dukhul adalah tawaf yang dilaksanakan sesampainya di kota Mekah. Jadi, tawaf ini merupakan tawaf selamat datang. Yang kedua, tawaf tatawu. Tawaf tatawu adalah tawaf yang dilaksanakan kapan saja. Tawaf ini berfungsi sebagai pengganti sholat tahiyatul masjid pada saat memasuki Masjidil Haram. Yang ketiga, tawaf wada. Apa tawaf wada? Tawaf wada adalah tawaf perpisahan yang biasa juga disebut sebagai tawaf shodr, tawaf kembali. Disebut sebagai tawaf kembali karena setelah itu para jamaah haji akan meninggalkan kota Mekah dan kembali ke tempatnya masing-masing. Ini adalah berjalan kaki atau berlari-lari kecil di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Bukit Sofa dan Marwah adalah dua bukit yang terletak dekat dengan Ka'bah atau Baitullah. Bukit Safa dan Marwah ini memiliki sejarah yang sangat penting dalam dunia Islam, khususnya dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh.
Bukit Safa dan Marwah yang berjarak sekitar 450 meter menjadi salah satu dari rukun haji dan umroh, yaitu melakukan sa'i. Sa'i atau berjalan kaki atau berlari kecil di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah ini dilakukan sebanyak 7 kali bolak-balik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, dan begitu juga sebaliknya. Dan ketika melintasi Bahnul Wadi, yaitu kawasan yang terletak di antara Bukit Safa dan Marwah, saat ini ditandai dengan lampu yang berwarna hijau, maka para jamaah haji yang pria disunahkan untuk berlari-lari kecil, sedangkan untuk jamaah wanita berjalan cepat. Doa ketika sa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah.